Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel Sosio Bakti. Para pelajar sekalian, dimanapun kalian berada, tentu gembira ya, kalian sekarang sudah kelas 12. Nah, kali ini bahasan kita adalah tentang perubahan sosial. Perubahan sosial ini merupakan materi pertama dari kelas 12 ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas dalam pertemuan ini adalah memahami dalam KD memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. Nah, materinya yang pertama ini adalah bentuk perubahan sosial. Para pelajar sekalian, tentunya kalian sering sekali melihat bahwa di dalam masyarakat selalu ada perubahan-perubahan, ya. Bahkan ada pepatah menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah justru perubahan itu sendiri. Begitu juga dalam kehidupan masyarakat. Dimanapun kalian yang ada di dalam masyarakat, contoh perubahan itu sangat banyak dalam kehidupan masyarakat kita. Baik, kita akan ambil contoh dalam bentuk video yang mungkin kalian sebagai pelajar belum pernah menyaksikannya. Dan betapa luar biasa perubahan yang pernah terjadi kalau kita bandingkan dengan perubahan yang ada pada saat itu. Jadi kita saksikan video berikut ini. Siapa yang tinggal di Jakarta? Nah, ini adalah Jakarta pada 1941. Nah, kalian saksikan petanya yang lama. Nah, kata-katanya masih dalam bahasa Belanda ya. Itu karena kita belum merdeka pada saat itu. Ini Jalan Cengkeh. Nah, kalian saksikan transportasinya. Apakah kalian pernah masih menyaksikan sekarang? Itu dulu namanya tram ya. Sangat berbeda sekali. Nah, ini bangunan-bangunan yang ada di Mangga 2 ya, di Jalan Pangeran Jayakarta. Nah, begitu. Kemudian kalian juga saksikan nih Glodok ya, yang sinema. Nah, kalian lihat bahwa di kota masih banyak di Jalan Pancoran. Wah, ini kalian lihat sangat berubah sekali kondisinya. Itu bangunan-bangunan dengan ciri-ciri demikian ya. Transportasi sepeda masih sangat banyak digunakan. Orang berlalu lalang di jalan raya yang besar itu juga menjadi hal yang biasa masih. Kemudian masih ada becak di sana, mobil-mobil tua yang ada ya. Kita tidak menyaksikan lagi ya, itu kecil kali besar ya. Siapa yang pernah ke Kali Besar di kota di Jakarta Pusat ya. Nah, ini Delman masih ada Museum Bank Indonesia ya. Kalian yang pernah ke Kota Tua, ke Museum Bank Indonesia. Nah, ini stasiun kota ya. Bentuknya masih kelihatan dipertahankan, tapi banyak hal-hal di sekelilingnya yang berubah ya di Gedung Arsip Nasional. Nah, jadi ini untuk sejarah ya, sangat bagus sekali. Apa yang kita lihat perubahan-perubahan dalam masyarakat ya. Begitu kalau kita bandingkan dengan sekarang. Nah, ini Sungai Ciliwung ya. Sungai Ciliwung ini masih dulu digunakan sebagai sarana transportasi dan masih kita lihat anak-anak bermain ya. Sekarang tidak pernah kita temukan ya di sungai ada anak-anak bermain. Nah, demikianlah para pelajar, itu sekedar contoh bagaimana kita bisa membayangkan kota Jakarta sekarang ya, yang penuh dengan gedung-gedung mewah, kemudian jalanan yang luar biasa sibuknya dibandingkan dengan pada masa lalu. Berarti ini sebuah kondisi ada perubahan sosial. Ya, baik, sama-sama mari kita bahas apa yang dimaksud dengan perubahan sosial ya. Kita lihat kembali kepada presentasi kita. Ya, kita ambil contoh ya dari para ahli ya. Pertama adalah pendapat dari tokoh Mark Iver. Perubahan sosial, kata beliau, adalah perubahan
yang terjadi dalam hubungan sosial, ya, atau perubahan terhadap keseimbangannya dari hubungan sosial itu. Jadi kalau kalian lihat contoh yang ada dalam perubahan hubungan sosial dalam sebuah masyarakat, tidak sama kalau kita lihat apa yang pernah ada pada masa yang lalu kita bandingkan dengan masa sekarang. Kita ambil contoh misalnya di dalam kehidupan dalam bidang pendidikan lah umpamanya, antara guru dengan siswa. Jadi kalau guru dulu adalah sebagai tokoh yang benar-benar sentral sebagai sumber ilmu, tapi kalau sekarang anak-anak bisa belajar dari banyak guru, bukan cuma di kelas, ya. Kemudian hubungan sosialnya itu sendiri, ya, kalau anak dulu tidak berani untuk mengemukakan pendapat karena dianggap sebagai sesuatu yang sangat mengemukakan pendapat itu. Tapi kalau sekarang seorang pelajar boleh kritis, boleh di dalam diskusi itu punya pendapat yang berbeda dengan gurunya, asal bisa mempertahankan argumentasinya, ya, tentunya. Jadi itu contoh terjadi perubahan hubungan sosial. Demikian juga di dalam hubungan yang lain, ya, hubungan sosial yang lain antara orang tua dengan anak, antara pemerintah dengan rakyat. Nah, ini pasti ada perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Kemudian kita lihat tokoh berikutnya adalah John Lewis Gillin dan John Philip Gillin. Nah, menurut beliau perubahan sosial ini dikemukakan dengan sangat luasnya kalau ada terjadi perubahan dalam variasi dari cara hidup yang diterima, ya, sebagai akibat dari perubahan kondisi geografis, kebudayaan, materi, komposisi penduduk, itu berarti terjadi perubahan sosial. Kalau sudah ada variasi dari cara hidup, baik dikarenakan berbagai faktor, ada perubahan sosial. Variasi apa? Dari cara hidup misalnya berkaitan dengan mata pencaharian, ya. Dulu sebagai petani, sekarang berubah dalam sektor hidup, misalnya mengandalkan hidup dari pariwisata. Nah, itu berarti apa itu? Perubahan sosial karena faktor geografis. Nah, kita ambil contoh misalnya di sekitar wilayah bekas letusan Gunung Merapi di Yogyakarta, ya. Jadi dulu setelah letusan Gunung Merapi sekitar tahun 2006, kondisi pertanian rusak di sekitar itu, ya. Awalnya memang mereka merasa sulit. Nah, kemudian kondisi yang ada memaksa mereka untuk berubah dari pertanian karena ada sesuatu yang sangat baik, yaitu hidup dari cara menjadi dalam sektor pariwisata. Di sana menjadi wisata vulkano, luar biasa. Kalau kalian pernah ke sana tentunya kita seperti berpetualang. Mereka menyelenggarakan di mana ada bagus sekali penyelenggaraan wisata di sana, ada diatur dalam event-event seperti menggunakan jeep, ya, di berbagai lokasi-lokasi yang memang menarik untuk para pelancong, ya, untuk bisa menikmati keindahan, keunikan dari sekitar wisata di bekas letusan Gunung Merapi tersebut, ya. Nah, itu. Juga di sini variasi dari cara hidup bisa berubah, ya, berubah karena adanya komposisi penduduk, perubahan komposisi penduduk. Di desa orang mudanya jarang, sementara di kota padat karena mereka merantau gitu ke kota. Nah, ini juga menyebabkan sebuah perubahan sosial, ya, pembagian kerja yang tidak jelas lagi. Orang tua tetap harus melaksanakan pekerjaannya misalnya di sawah, ya, karena memang orang mudanya sudah banyak yang meninggalkan desa. Nah, itu adalah contoh dari konsep John Philip Gillin dan John Lewis Gillin. Berikutnya adalah dari Selo Sumarjan. Para pelajar sekalian, kita lihat
Selo Sumarjan ini mengungkapkan bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada berbagai masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sikap, nilai sosial, pola perilaku dalam kelompok-kelompok. Jadi kalau ada perubahan dalam sebuah lembaga kemasyarakatan pasti akan mempengaruhi sistem sosialnya di situ. Kita sebagaimana kita ketahui, kalian pernah belajar di kelas 10 ya, bahwa lembaga sosial itu adalah kumpulan norma yang mengatur sebuah kehidupan pokok, kebutuhan pokok masyarakat. Jadi kalau ada tatanan yang berubah, maka akan berpengaruh pada nilai-nilai sikap dan pola-pola perilaku yang ada dalam masyarakat ya. Seperti itu konsepnya Selo Sumarjan. Baik, kita akan kembali di sini kepada tokoh, ada beberapa tokoh yang lain. William Ogden konsepnya adalah perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan baik materi atau imateri ya. Jadi ini menekankan pengaruh unsur budaya materi terhadap unsur budaya imateri ya. Jadi kadang-kadang segi teknologis itu akan mempengaruhi sikap dari perilaku kita. Nah, seperti itulah konsepnya. Jadi ada perubahan yang ada. Gitu, seperti apalagi di era milenial sekarang ya, mana luar biasa pengaruh dari GZ terhadap generasi muda. Nah, inilah yang dimaksud. Tentu budaya, unsur-unsur imateri, bagaimana perilaku bisa berubah gitu. Dari peduli menjadi tidak peduli. Nah, apakah itu perubahan sosial? Nah, itulah yang dibahas ya. Kemudian konsepnya Emile Durkheim. Jadi Emile Durkheim menyatakan bahwa perubahan sosial adalah faktor ekologis demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanik ya ke dalam kondisi masyarakat yang modern yang diikat oleh solidaritas organik ya. Jadi ini dia melihat dari misalnya perubahan desa menjadi sebuah kota ya, contohnya itu dari masyarakatnya akan berubah itu ya, dari yang biasanya terjadi kolektivitas dalam berbagai hal, gotong royong untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, mereka akan cenderung menjadi individual. Nah, itu ya, solidaritas organik, setiap orang merasa mampu untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan keahliannya. Nah, berikut adalah kesimpulan yang kita bisa dapatkan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam sebuah masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai, sikap ya, sikap sosial, pola perilaku antara kelompok-kelompok dalam masyarakat ya. Jadi kita para pembelajar sekalian, kalau kita tidak sadari apa yang terjadi dalam kehidupan sekarang sudah sangat berubah, baik dalam cara pendidikan apalagi di era pandemi ya, perubahan yang luar biasa yang tadinya kita tidak pernah menyangka bahwa kita harus BDR ya, belajar dari rumah. Nah, istilah yang lalu PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, sekarang namanya BDR, belajar dari rumah. Ini menjadi sebuah keniscayaan dalam kondisi pandemi seperti ini ya, menjadi hal yang harus memang kita jalani dengan baik karena kita akan tetap menginginkan tercapai cita-cita kita. Nah, berikutnya kita sampai kepada pokok bahasan kita ya, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, kalau kita melihat kondisi yang ada ya, kadang-kadang perubahan yang terjadi itu menyenangkan, masuk bentuk perubahan yang mana. Kadang-kadang kita tidak suka, itu bentuk yang mana ya. Nah, dilihat dari bentuk-bentuk perubahan, ini kita ambil contoh di sini ada bentuk perubahan ditinjau dari waktu. Nah, ditinjau dari waktu itu dibedakan, ada revolusi, ada evolusi. Ya, revolusi merupakan ya, ini adalah perubahan sosial secara cepat. Revolusi. Kalian pernah mendengar revolusi kemerdekaan Indonesia ya. Jadi
Itu contoh sebuah perubahan yang cepat dari yang sebelum 17 Agustus kita masih dalam status terjajah menjadi merdeka, ya. Nah, itu adalah revolusi. Nah, ini biasanya punya ciri-ciri ada pemimpin yang harus merubah, ya. Kemudian ada momen yang tepat untuk melakukan perubahan, ada keinginan dari masyarakat untuk melakukan perubahan. Nah, itu adalah revolusi. Yang kedua adalah evolusi, perubahan lambat, ya. Jadi dalam masyarakat kadang-kadang kita terjadi sekarang wanita tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tapi bisa menjadi wanita karir. Ini kalau ditinjau dari waktu, perubahan apa? Apakah revolusi atau evolusi? Ya. Jadi kalau kita kilas balik, ada tokoh dulu penyemangat dari wanita, Raden Ajeng Kartini, ya. Itu eranya sampai kemudian wanita mengemukakan keinginannya untuk berperan aktif dalam masyarakat, ya. Kita tidak menemukan jelas kapan terus berubahnya. Jadi kalau revolusi jelas, ya, kapan dicanangkan sebuah perubahan dengan cepat itu. Kalau evolusi ini mengikuti, ya, mengikuti proses, mengikuti secara alamiah. Jadi kita tidak bisa langsung saat inilah terjadi perubahan peran wanita dari ibu rumah tangga menjadi wanita karir. Itu yang disebut dengan perubahan secara evolusi. Yang berikut adalah perubahan proses, ya. Jadi ada perubahan yang direncanakan dan ada perubahan yang tidak direncanakan secara proses. Nah, yang direncanakan ini apa? Ya biasanya proyek-proyek yang pembangunan yang diinginkan di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, ya, di bidang sosial, hukum, budaya dan sebagainya. Biasa kalau direncanakan tentu kita merencanakan sebuah perubahan yang positif, yang baik. Nah, biasanya kalau yang tidak direncanakan, ini adalah perubahan yang hasilnya tentu biasanya berkaitan dengan hal-hal yang kita anggap tidak diinginkan oleh masyarakat. Karena memang tidak terencana. Sebuah perubahan yang tidak diduga kejadiannya oleh masyarakat. Nah, ini adalah perubahan yang biasanya juga tidak diinginkan dalam masyarakat. Berikutnya adalah kita tinjau bentuknya kategori perubahan-perubahan yang ada dari dampak perubahan. Ada perubahan dikategorikan sebagai perubahan yang besar dampaknya. Ada perubahan yang dikategorikan sebagai perubahan yang kecil dampaknya, ya. Kalau perubahan kecil tidak mengakibatkan reorganisasi, misalnya perubahan mode pakaian, ya, biasa aja, nggak masalah. Besok juga bisa kembali lagi itu, ya. Tapi kalau perubahan besar ini menyangkut sendi-sendi pokok dalam kehidupan masyarakat, ya, biasanya ini kategorinya adalah perubahan struktural, perubahan yang sangat besar yang memang sangat berpengaruh kepada masyarakat yang luas, ya. Misalnya kita menetapkan sebuah aturan undang-undang yang dulunya tidak ada menjadi ada untuk dilakukan ke dalam masyarakat, dan masyarakat harus mengikuti dengan baik. Ini akan berdampak kepada sebuah kehidupan dalam masyarakat, ya, misalnya undang-undang dan sebagainya. Yang berikut adalah ini satu lagi, misalnya contohnya perubahan bentuk pemerintahan, misalnya perubahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya. Yang berikut adalah perubahan ditinjau dari maknanya. Kita memaknai sebuah perubahan, arti perubahan. Ada progres, ada regres. Ada perubahan yang dianggap membawa kemajuan, ada perubahan yang dianggap membawa kepada kemunduran, ya. Misalnya kita lihat kondisi masyarakat sekarang dengan dampak dari pemakaian gadget dari anak-anak yang masih kecil, kita melihat ada perubahan yang mundur, ya, di mana anak-anak kita lihat mengalami suatu kondisi misalnya kecenderungan untuk kehilangan sosialisasi yang positif di masa kanak-kanaknya.
Kalau yang maju, progres, tentunya ini sangat kita harapkan, ya. Misalnya perubahan dalam pembangunan yang membawa kepada kegunaan yang positif dalam kemasyarakatan. Ya, itu adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, silakan gambar-gambar yang ini dianalisa oleh kalian. Ini contohnya kategorinya masuk perubahan apa. Kita tidak menginginkan ada sampah di wilayah kota seperti ini. Ini tidak, selain tidak sehat, merusak pemandangan. Ah, ini perubahan seperti apa? Silakan dianalisa. Apakah kalian mau melihat dalam bentuk yang mana, ya, dan argumentasinya apa, ya. Ini juga silakan dikaji bagaimana kita membangun sebuah areal perumahan. Ini perubahan apa, ya, dilihat dari bentuknya. Apakah kalian mau melihat dari proses, ya, atau juga melihat dari dampak? Silakan, yang penting argumentasinya seperti apa, ya. Kita kategorikan apa bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, para pembelajar sekalian, demikianlah apa yang kita bisa bahas pada kesempatan ini tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Tentunya bahasan kita akan sangat berkaitan dengan bentuk-bentuk perubahan sosial ini. Ya, silakan belajar dengan penuh semangat. Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.